semuanya. Kamu udah bikin PT atau lagi mau bikin nih? Nah, pasti kamu pernah dengar dokumen penting ini kan yang namanya Akta Pendirian PT. Tapi itu sebenarnya apa sih? Isinya apaan dan kenapa penting banget? Saya bakal jelasin dengan bahasa yang gampang dan mudah dimengerti. Jadi langsung aja simak video ini baik-baik ya. Oke, apa itu Akta Pendirian PT? Oke, simpelnya gini. Akta pendirian itu adalah dokumen awal yang melahirkan PT kamu. Ibaratnya ini akta lahirnya perusahaan. Nah, dokumen ini disusun sama yang namanya notaris dan berisi semua data penting tentang siapa pendirinya. Yang kedua, usaha apa yang dijalanin. Yang ketiga, berapa modalnya. Dan yang keempat, siapa yang pegang jabatan dan lain-lain. Tanpa akta ini, PT kamu nggak akan bisa disahkan secara hukum. Nggak bisa dapat SK Kemenkumham, nggak bisa ngurus NIB, dan nggak bisa jalan legal. Lalu, kenapa akta ini wajib? Ya, itu karena negara butuh bukti yang tertulis bahwa PT kamu benar-benar ada, jelas siapa pemiliknya dan bagaimana aturannya. Dan buat kamu sendiri, akta ini penting biar nggak ada ribut-ribut di kemudian hari. Misalnya, loh kok saham gua kecil, loh kok bukannya gua yang direkturnya. Nah, semua itu bisa dicek di akta pendirian. Jadi ini bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah fondasinya, fondasi dari bisnis kamu. Ibaratnya ini adalah pilar sebuah gedung di bisnis kamu. Lalu isi akta pendirian PT ini apa aja? Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Yang pertama adalah nama PT. Yang pertama itu nama PT kamu itu harus unik, belum dipakai orang lain dan minimal 3 kata. Contoh, PT Sukses Bersama Mandiri. Dan yang kedua, tempat dan kedudukan PT. Alamat lengkap perusahaan kamu. Ini penting banget buat surat menyurat dan pajak. Dan yang ketiga adalah maksud dan tujuan usaha. Jelaskan bidang usaha yang dijalankan. Misal, perdagangan umum, kuliner, teknologi, dan lain-lain. Semuanya harus jelas dan sesuai dengan KBLI, Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia. Yang keempat adalah modal dan saham. Berapa modal dasar, berapa yang disetor, dan pembagian sahamnya ke siapa aja. Contoh, modal dasar kamu adalah 100 juta, disetor 25 juta, dibagi ke 2 orang. Nah, yang kelima adalah struktur organisasi. Siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi komisaris, dan itu bisa 1 orang, bisa 2 atau lebih. Dan yang keenam adalah ketentuan rapat dan pengambilan keputusan. Ini aturan main internal perusahaan yang dimana cara bikin keputusan, rapat pemegang sahamnya siapa aja, dan lain sebagainya. Apakah isinya bisa diubah? Ya itu bisa banget. Misalnya, kamu mau nambah direktur, ganti alamat, atau ubah bidang usaha. Tapi perubahan itu harus lewat notaris juga dan dilaporkan ke Kemenkumham. Kenapa? Karena akta itu dokumen hukum yang resmi. Jadi setiap update harus dicatat biar legal dan juga sah. Lalu ada akta pendirian atau SK Kemenkumham. Nah, ini jangan sampai bingung nih. Kalau akta pendirian itu dibuat oleh notaris, sedangkan SK Kemenkumham itu surat dari negara yang mengesahkan PT kamu. Jadi alurnya adalah kamu bikin akta di notaris. Lalu yang kedua, notaris kirim ke Kemenkumham. Yang ketiga, Kemenkumham kasih SK. Dan yang keempat, PT kamu resmi berdiri. Kalau PT perorangan gimana? Nah, kalau kamu bikin PT perorangan, kabar baiknya yang pertama, kamu nggak perlu pakai notaris. Yang kedua, kamu nggak perlu akta pendirian. Yang ketiga, cukup daftar online lewat OSS. Tapi tetap ada data penting yang diminta, seperti yang pertama itu ada nama alamat, terus bidang usaha, dan modal. Oke, jadi kesimpulannya apa? Yang pertama adalah akta pendirian itu dokumen resmi yang bikin PT kamu legal.
Yang kedua, isinya tentang nama, alamat, tujuan usaha, struktur, saham, dan aturan main. Yang ketiga, dibuat sama notaris dan wajib dapat pengesahan dari Kemenkumham. Yang keempat, bisa diubah kalau bisnis kamu berkembang. Jadi, jangan cuma punya, tapi pahami isi akta kamu sendiri. Karena itu akan ngaruh ke banyak hal. Contohnya apa? Seperti pajak, kerjasama, perjanjian, bahkan pembagian keuntungan. Nah, begitulah definisi atau penjelasan dari akta pendirian PT dan isinya itu apa aja. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya kalau kamu suka video seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.